Novel Dokter Tanpa Tanding Ye Kui yang ke-3120 dan 3121. Cerita Dokter Ajaib dilanjut. Setelah mendengarkan analisis Ye Kui, Alis Panjang, Lin dan Yao, Mo Tianji, Wu Qianfan dan yang lainnya mengangguk, berpikir bahwa Ye Kui benar. Pengumuman daftar sertifikasi oleh Tiandi Bell kemungkinan besar merupakan konspirasi melawan mereka. Kalau tidak ada alasan mengapa semuanya ada dalam daftar. Yang paling penting adalah orang-orang ini ada di sekitar Ye Kui. Niu Dali juga tersadar saat ini, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan polos. Keledai botak tua milik Biksu Suci Lingshan tidak ada dalam daftar, bagaimana mungkin aku ada dalam daftar? Guru benar, ini jelas ditujukan pada kita. Pendeta Tao Alis Panjang mensibir dan berkata, jika 3 orang terakhir dalam daftar itu juga orang-orang yang kita kenal, maka daftar pencerahan ini pasti merupakan konspirasi terhadap kita. Pada saat yang sama, Sekte Pedang King Yun Si dan Peri Baihua berdiri di puncak gunung, melihat nama-nama di jam langit dan bumi, merasa sedikit gelisah. Yun Si mengerutkan kening dan berkata, Kakak Baihua, apakah kau menyadari bahwa orang-orang dalam daftar itu semuanya adalah orang-orang di sekitar suamiku? Peri Baihua mengangguk, ekspresinya serius, benar. Pengumuman daftar pencapaian ini mungkin bukan suatu kebetulan. Yun Si terkejut. Kakak Baihua, apakah kau mengatakan bahwa lonceng langit dan bumi melakukannya dengan sengaja? Peri Baihua berkata dengan suara yang dalam, tepatnya, pemilik lonceng langit dan bumi lah yang melakukannya dengan sengaja. Jadi, pemilik lonceng langit dan bumi menargetkan suamiku. Mengapa? Yun Si berkata dengan kebingungan di wajahnya, mungkinkah pemilik lonceng langit dan bumi memiliki dendam terhadap suamiku? Peri Baihua menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu. Simo, Kuil Lingshan Leyin. Biksu Suci Lingshan menatap lonceng langit dan bumi, mengerutkan kening, dan berbisik pada dirinya sendiri, mengapa semua orang dalam daftar itu ada di sekitar Ye Changsheng? Mungkinkah pemilik lonceng langit dan bumi mengenal Ye Changsheng? Dia penuh dengan keraguan dan samar-samar merasa bahwa ada cerita tersembunyi lain di balik masalah ini. Pada saat ini, lonceng langit dan bumi bergetar lagi, dan cahaya keemasan bersinar, dan nama lain perlahan muncul. Tempat ketiga, Ye Wushuang. Tetua agung dari Sekte Pedang King Yun, ia menciptakan ilmu pedangnya sendiri yang tak tertandingi, dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dikenal sebagai dewa pembunuh oleh semua orang. Ia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, dan merupakan orang yang paling mungkin mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar dalam 300 tahun ke depan. Melihat nama ini, wajah Alis Panjang dan yang lainnya berubah. Paman Ye juga ada dalam daftar. Seru Lin dan Yao. Mo Tianji berkata dengan suara yang dalam, meskipun Paman Ye memang memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar, orang-orang dalam daftar itu semuanya adalah orang-orang di sekitar bos. Pasti ada yang salah dengan daftar ini. Pendeta Tao Alis Panjang berkata, saya tidak tahu apakah ada yang salah dengan daftar itu, tetapi pasti ada yang salah dengan lonceng langit dan bumi. Nangong Xiao Xiao berbisik, memang ada yang semakin salah. Ye Kui tetap diam. Pada saat ini, dia mempunyai intuisi kuat bahwa sekelompok orang ini sedang mendatanginya. Pada saat yang sama, Pulau Penglai di Laut Cina Timur. Ketika pendeta Tao muda itu melihat nama Ye Wushuang, dia langsung mengerutkan kening, saudaraku, apa yang terjadi dengan lonceng langit dan bumi, mengapa namamu belum ada dalam daftar? Markis berjubah ungu menatap dalam-dalam ke mata dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, mungkin aku akan menjadi yang berikutnya. Pendeta Tao muda itu tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu adalah seorang kaisar semu, dan kamu hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar. Tempat ketiga telah keluar, tetapi namamu belum keluar. Menurut pendapatku, kamu pasti berada di tempat kedua, atau bahkan yang teratas dalam daftar. Markis berjubah ungu tidak menanggapi, tetapi ada sedikit kegugupan di matanya. Sebagai seorang kaisar semu, dia sangat menyadari otoritas jam langit dan bumi. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, peringkat jam langit dan bumi tidak pernah salah, dan tidak ada yang pernah mempertanyakan keakuratannya. Namun, pada saat ini, dia mulai merasa sedikit gelisah. Bisakah aku masuk dalam daftar itu? Atau bisakah aku hanya menjadi peringkat kedua? Markis Ziyi merenung dalam hatinya. Pada saat ini,
lonceng langit dan bumi bersinar terang, dan tak lama kemudian, sebuah nama muncul. Tempat kedua, Ziyang Tianzun. Tetua tertinggi Sekte Pedang Qingyun, nomor 1 di daftar langit, ahli dalam ilmu pedang, Kaisar Semu nomor 1. Orang yang paling mungkin menjadi kaisar dalam 300 tahun ke depan. Melihat nama Ziyang Tianzun, Zenren alis panjang berkata, benar saja, itu orang kita lagi. Pemilik lonceng langit dan bumi pantas Mahtei. Ye Kui mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, hal yang paling berbahaya tentang orang ini adalah dia mengatakan bahwa tuan kita adalah Kaisar Semu nomor 1. Ini jelas membuat musuh bagi tuan kita. Bukankah begitu? Ziyang Tianzun tersenyum pahit dan berkata, siapa di antara mereka yang bisa menjadi Kaisar Semu adalah orang yang sederhana. Dengan lonceng langit dan bumi melakukan ini, aku khawatir ada banyak orang yang ingin membunuhku. Benar saja, kuil Leiyin Agung. Ketika Biksu Suci Lingshan melihat penilaian Ziyang Tianzun oleh lonceng Tiandi, dia mensibir, Kaisar Semu nomor 1. Apa kau sudah bertanya padaku? Ada sedikit rasa dingin di matanya, dan jelas bahwa dia sangat tidak puas dengan peringkat yang diberikan oleh lonceng Tiandi. Tetapi pada saat yang sama, dia ingin membunuh Ziyang Tianzun untuk membuktikan bahwa dia adalah Kaisar Semu nomor 1. Ziyang tua, tunggu saja aku. Aku akan segera datang untuk menyelesaikan masalah denganmu, dan membalas dendam lama dan baru bersama-sama. Pulau Penglai di Laut Cina Timur. Ketika pendeta Tao muda itu melihat nama Ziyang Tianzun, dia langsung merasa tidak puas dan berkata dengan marah, Kaisar Semu pertama. Omong kosong. Jelas kakak laki-lakikulah yang menjadi Kaisar Semu pertama. Ziyiho menatap nama Ziyang Tianzun di lonceng itu, dengan semangat juang yang tinggi di matanya, dan berkata dengan dingin. Kita tidak pernah bertarung satu sama lain, mengapa kamu mengatakan dia adalah Kaisar Semu pertama? Jelas, Ziyiho sangat tidak puas dengan Ziyang Tianzun yang diberi gelar Kaisar Semu pertama. Tao muda memutar matanya, muncul dengan sebuah rencana, dan berkata sambil tersenyum. Saudaranya, tampaknya Anda harus mengatur masalah untuk mengusulkan pernikahan saya sesegera mungkin. Masalah ini juga merupakan peluang. Saya yang Tianzun, saya ingin melihat mengapa Anda dipanggil sebagai ahli kuasi satu-satu. Lalu, dia membuat keputusan, dan berkata kepada Tao muda, dalam setengah tahun, saya akan membawa Anda ke Sekte Pedang Qingyun untuk mengusulkan pernikahan, dan omong-omong, saya juga akan bertemu dengan orang yang disebut nomor 1. Lin dan Yao menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung, Bos, apa yang ingin dilakukan pemilik jam langit dan bumi? Mengapa dia menargetkan kita? Alis panjang mengerutkan bibirnya dan berkata, dasar bodoh, kenapa kau perlu menanyakan pertanyaan yang begitu sederhana? Pemilik lonceng Tiandi hanya ingin membunuh kita. Tatapan mata Ye Kui dalam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apapun tujuannya, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Selanjutnya, jika tebakanku benar, nama di bagian atas daftar kemungkinan besar adalah namaku. Pada saat ini, lonceng Tiandi bergetar lagi, dan cahaya keemasan bersinar terang, dan nama terakhir perlahan muncul. Juara pertama, Ye Changsheng. Tempat pertama, Ye Changsheng. Karakter emas besar pada lonceng langit dan bumi bersinar terang, langsung menarik perhatian semua kultivator di seluruh dunia kultivasi. Kuil Leiyin Agung. Dia ada di puncak daftar. Ketika Biksu Suci Lingshan melihat nama Ye Kui, dia mensibir, kualifikasi apa yang dimiliki seorang anak muda. Saya pikir Tiandi Zong benar-benar bingung. Pada saat yang sama, Pulau Penglai di Laut Cina Timur. Ketika pendeta Tao muda itu melihat nama Ye Kui, awalnya dia bingung, dari mana Ye Changsheng ini berasal. Bagaimana dia bisa menjadi orang nomor 1 dalam daftar pembuktian Tao? Kemudian, dia menjadi marah, saudaraku, kamu seharusnya menjadi yang teratas dalam daftar. Menurutku ada yang salah dengan daftar ini. Markis berjubah ungu tidak berbicara, wajahnya sangat muram. Ia mengira bahwa ia setidaknya akan berada pada posisi 3 teratas dalam peringkat bukti jalan, tetapi kini ia bahkan tidak ada dalam daftar, yang mana sulit baginya untuk terima. Ye Changsheng. Markis Ziyi membisikkan nama itu, niat membunuh terpancar di matanya, aku akan mengingatmu. Pada saat ini, sebaris kata muncul lagi di lonceng langit dan bumi. Ye Changsheng, sangat berbakat,
badan abadi-abadi, memperoleh warisan tertinggi dari Gunung Abadi, dan memiliki api aneh tingkat kaisar. Pendeta Tao muda itu melihat kata-kata ini dan berseru, "Aku ingat. Ye Changsheng adalah nomor 1 di daftar naga tersembunyi." Saat itu, lonceng langit dan bumi mengatakan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Kemudian, lebih banyak kata muncul di lonceng langit dan bumi. Ye Changsheng memperoleh keberuntungan klan iblis, klan dunia bawah, dan setengah dari keberuntungan umat manusia. Harapkan anak itu menjadi Changsheng, bersenandung. Niat pembunuh di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, seorang Raja Santo yang tiada tangit itu berani menjadi nomor 1 dalam daftar pembuktian Tao, atas dasar apapun yang Anda lakukan, kidal yang tidak mampu. Ois berkata kepada markis yang beragam ungu, "Big Brother, tidak peduli apakah daftar pembuktian Tao yang diatur oleh surga dan jam bumi akurat atau tidak, kamu Changsheng tidak bisa lagi tinggal. Bunuh Ye Changsheng sesegera mungkin sebelum dia menerobos alam kuasi kaisar, untuk menghindari penyesalan di masa depan." Markis Zi mengangguk, cahaya dingin berkilat di matanya. "Setengah tahun kemudian, aku akan membawamu ke Sekte Pedang Qingyun untuk melamar, dan menemukan Ye Changsheng. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Ye Changsheng ini." Di kaki Gunung Mingsu, Ye Kui menatap namanya di jam langit dan bumi dengan ekspresi yang sangat jelek. Dewa alis panjang berkata, "Dasar kutu kupret kecil, kau ada di daftar, dan berada di puncak. Sekarang, semua orang di dunia kultivasi akan mengincarmu." Lin dan Yao berkata dengan cemas, "Bos, sekarang kau menjadi sasaran kritik publik." Mo Tianji berkata dengan suara yang dalam, "Pemilik lonceng langit dan bumi memiliki niat jahat. Dia tidak hanya menempatkan kita semua di daftar, dia juga mendorongmu ke garis depan." Namong Xiao Xiao berkata dengan lembut, "Tidak peduli apapun konspirasi yang dimiliki pemilik lonceng langit dan bumi, kita tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Selanjutnya, kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin untuk menghadapi kemungkinan krisis." Ziyang Tianzun mengangguk dan berkata, "Nona Namong benar, Changsheng, kita harus bersiap lebih awal." Dewa alis panjang berkata lagi, "Untungnya, pemilik lonceng langit dan bumi tidak mengenalmu dengan baik, kutu kupret kecil, kalau tidak, akan merepotkan jika orang lain tahu bahwa kau memiliki senjata ajaib." Sial, bel berbunyi lagi. Semua orang mendongak dan melihat cahaya keemasan mengembun dari lonceng langit dan bumi, lalu muncullah sebaris teks. Ye Changsheng sangat beruntung. Dia adalah orang yang paling mungkin menjadi kaisar dalam waktu 300 tahun. Dia memiliki senjata ajaib, dan lebih dari satu. Melihat ini, wajah semua orang langsung berubah. Kutu kupret. Ye Kui tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Alis panjang juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia katakan dengan santai akan menjadi kenyataan. "Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan mengatakannya." Zenrenalis panjang berkata dengan marah, "Pemilik lonceng langit dan bumi sangat berbahaya. Dia tidak hanya mendorong kutu kupret kecil itu ke puncak daftar, tetapi dia juga mengekspos senjata ajaib padanya. Ini akan memaksa kutu kupret kecil itu mati." Lin dan Yao berkata dengan wajah khawatir, "Ini merepotkan. Bahkan orang kuat kaisar semua akan iri dengan hal-hal seperti senjata ajaib, apalagi orang lain." Mo Tianji berkata dengan suara yang dalam, "Pemilik lonceng langit dan bumi jelas ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Dia sengaja mengekspos kartu truf bos hanya untuk membuat seluruh dunia kultivasi menargetkan bos." Ziyang Tianzun mengerutkan kening dan berbisik, "Changsheng, kamu harus lebih berhati-hati lain kali. Begitu masalah senjata ajaib menyebar, aku khawatir banyak orang akan mengingini hidupmu." Ye Kui berkata dengan suara dingin, "Jika musuh datang, jenderal akan bertarung. Jika air datang, bumi akan menutupinya. Karena pemilik lonceng langit dan bumi ingin bermain, maka aku akan bermain dengannya sampai akhir." Kuil Daleyin. Ketika Biksu Suci Lingshan melihat kata-kata pada lonceng langit dan bumi, dia mensibir dan berkata, "Artefak ilahi. Haha, itu hanya disimpan untukku sementara. Sepertinya aku harus merencanakan ke depan dan membunuh Ye Changsheng dan lelaki tua Zi yang sesegera mungkin." Dia sudah menaruh dendam terhadap Ye Kui dan Ziyang Tianzun, dan sekarang melihat bahwa mereka berdua berada di daftar bukti Dao lagi, dia mencantumkan Ye Kui dan Ziyang Tianzun sebagai target nomor 1 untuk dieliminasi.
Pulau Penglai di Laut Cina Timur. Ketika pendeta Tao muda itu melihat kata-kata pada lonceng langit dan bumi, dia berseru kaget. Saudaraku, Ye Changsheng memiliki senjata ajaib di badannya. Dan ada lebih dari satu. Mata Markis berjubah ungu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin. Tidak heran dia bisa menjadi nomor satu dalam daftar pembuktian Tao, ternyata dia diberkati dengan senjata ajaib. Pendeta Tao muda itu berkata dengan gembira, saudaraku, ini adalah kesempatan yang diberikan dewa. Selama kamu membunuh Ye Changsheng, kamu tidak hanya dapat merebut keberuntungannya, tetapi juga mendapatkan senjata ajaib itu. Pada saat itu, kesempatanmu untuk menjadi seorang kaisar akan lebih besar. Markis berjubah ungu mengangguk, dan berkata dengan nada dingin. Ye Changsheng harus mati. Sekte Pedang King Yun. Di atas gunung. Peri Bai Hua dan Yun Si berdiri berdampingan, menatap kata-kata di jam langit dan bumi dengan ekspresi serius. Yun Si berkata dengan cemas, lonceng langit dan bumi telah mengungkap identitas asli suamiku. Dia akan mendapat banyak masalah di masa depan. Peri Bunga mengangguk dan berkata, siapa bilang tidak? Keberuntungannya sudah patut dibanggakan, dan dengan tambahan senjata ajaib itu, pasti akan ada banyak orang yang ingin membunuh Changsheng dan mendapatkan keuntungan. Yun Si mengepalkan tangannya dan berbisik, kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin untuk membantu suami kita berbagi tekanan. Peri Bunga mengangguk dengan berat, ya, apapun yang terjadi, kita harus melindungi Changsheng. Saat ini, di tempat rahasia di Zhongsu. Ketika Bodhisattva Long melihat kata-kata pada lonceng itu, wajahnya menjadi pucat dan giginya gemeretak. Ye Changsheng lagi. Jika bukan karenamu, nasib dunia bawah akan menjadi milikku. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Bersambung.